Pemirsa, sebagai sentra perkebunan dan perdagangan pada masa kolonial, Kota Medan banyak menyimpan gedung-gedung bersejarah. Selain sebagai tempat wisata, warisan bersejarah ini juga menjadi pusat pembelajaran bagi para arsitek di Indonesia. Lantas bagaimana eksistensi bangunan bersejarah tersebut dapat bertahan hingga sekarang? Simak informasinya dalam segmen Sekitar Kita. Sebagai kota yang berkembang, Kota Medan menyimpan banyak bangunan bersejarah dan menjadi saksi bisu peradaban pada masa kolonial. Seperti yang diungkapkan oleh Tengku Lukman Sinar, sejarawan Medan. Dalam bukunya yang berjudul Medan Tempo Dulu, Kota Medan beralih dari kota perkebunan menjadi kota perdagangan. Tidak sedikit bangunan-bangunan yang didirikan sebagai pusat perkantoran dan administrasi yang berada di jantung Kota Medan dijadikan sebagai kantor-kantor perkebunan. Warisan bersejarah tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan bangunan-bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh hingga detik ini. Hal ini tentu saja dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran sejarah ataupun tujuan wisata bagi masyarakat. Salah satunya bagi para arsitek di Indonesia yang penasaran mengenai sejarah bangunan yang tetap berdiri kokoh hingga ratusan tahun lamanya di Medan. Seperti belum lama ini, Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Provinsi Sumatera Utara melakukan wisata heritage ke beberapa lokasi di Kota Medan. Kegiatan yang bertema ziarah gedung bersejarah ini bertujuan untuk menambah wawasan terkait bangunan bersejarah. Yang pada umumnya sebenarnya Kota Medan ini adalah dulunya perkebunan. Jadi banyak gedung-gedung, ya, gedung-gedung administrasi, ya, barak dan juga gudang yang bekas jadi perkebunan, begitu. Termasuk juga jalur kereta api kita juga sebenarnya diperuntukkan untuk kebutuhan penyaluran distribusi dari bahan-bahan perkebunan tersebut. Jadi saya ingin mengajak teman arsitek, khususnya di Sumatera Utara, untuk bisa belajar mengidentifikasi bangunan bersejarah, ya, bangunan dan juga kawasan bersejarah di Kota Medan terutama. Sedikitnya terdapat 40 objek bangunan peninggalan sejarah dan budaya atau heritage yang dapat ditemukan di Kota Medan. Mengingat lokasi bangunan-bangunan bersejarah tersebut sangat berdekatan. Salah satunya gedung BKS PPS yang kini dikenal sebagai Museum Perindustrian 2 Medan. Menurut Henry Sidabutar, salah seorang arsitek Kota Medan, ada banyak hal yang bisa digali dari bangunan bersejarah yang ada di pusat Kota Medan. Sebab arsitek-arsitek di zaman kolonial memikirkan konsep pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, yang paling menarik sebenarnya sistem struktur atapnya. Itu yang menggunakan rangka kuda-kuda kayu itu di atas. Itu asli dari pertama, ya, kalau menurut dari pengelola gedung ini. Nah, itu sesuatu hal yang sudah jarang dijumpai. Apalagi untuk bangunan-bangunan, katakanlah rumah tinggal di kawasan perkotaan. Itu bahan itu sudah banyak digantikan dengan penggunaan baja ringan. Nah, itu yang mungkin oleh rekan-rekan arsitek, ini sesuatu yang dipelajari di bangku kuliah dapat dilihat nyata. Jadi menggunakan balok-balok yang ukurannya memang ya luar biasa, ya. Mungkin itu yang sangat menarik. Menurut Cindy Indira, Direktur Eksekutif Beranda Warisan Sumatera, Kota Medan sebagai pusat perdagangan di Sumatera Timur memiliki gaya bangunan yang menarik. Kemiripan-kemiripan dengan bangunan di Eropa yang ditawarkan oleh beberapa bangunan di kawasan Kesawan
tak terlepas dari rasa rindu arsitek di era kolonial dengan kampung halamannya. Hal inilah yang menyebabkan bangunan yang sudah berusia ratusan tahun ini memiliki nilai sejarah yang besar. Supaya suasananya itu seperti kampung halamannya gitu. Seperti kayak London Sumatera atau Harrison and Crossfield di Inggris sendiri ada kembarannya. Nah, kemudian juga bangunan ini, bangunan sudut, dia menggunakan kubah karena memang di Belanda ataupun juga di Eropa gaya-gaya bangunan yang seperti ini dengan dinding yang tebal ya, dengan yang ramping tapi juga sangat-sangat tinggi. Nah, itu mereka ciptakan supaya memberikan kesan yang lebih seperti kampung halaman. Gedung-gedung bersejarah ibarat mesin waktu yang menjadi perantara masa lalu, masa sekarang, hingga masa depan. Nilai-nilai sejarah yang dimiliki menjadi guru yang berharga. Jika terus dirawat, maka akan dapat dilihat kembali oleh generasi yang akan datang. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.